Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan dengan tanpa halangan suatu apapun. Baik, adik-adik para peserta didik baru siswa SMA Negeri 2 Pangkalan Bun yang saya cintai, saya senang bertemu dengan kalian walaupun melalui sarana video MPLS ini. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Rustantio, Esos, pangkat Inspektur Polisi 2, dan bertugas sekarang ini sebagai Kepala Unit 2 Unit Keamanan Negara Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Waringin Barat. Demikian perkenalan singkat diri saya pada adik-adik sekalian. Adik-adik peserta didik baru, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memang sangat luar biasa. Akan tetapi ini tidak menghalangi kita untuk tetap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Salah satu alternatif yang digunakan sekarang ini yaitu dengan menggunakan metode daring atau online ya, yang adik-adik sekarang ini saksikan. Dan pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan memberikan materi tentang pencegahan separatisme dan radikalisme. Pada pembahasan materi ini mungkin adik-adik sebelumnya sudah pernah mendengar ya, atau membaca istilah tentang separatisme. Separatis berasal dari bahasa Inggris, yaitu separate artinya pisah atau separated artinya terpisah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang menghendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa, atau golongan yang mendapatkan dukungan. Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham ataupun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Jadi gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Adik-adik sekalian, istilah gerakan separatis ini terus bergaung sejak kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Tak jarang gerakan separatis ini atau pemberontakan sejak Indonesia merdeka ini seringkali terjadi. Gerakan separatis termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan karena mereka tidak mendukung pemerintahan, melainkan ingin melepaskan diri dan membentuk negara baru. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara kita ya, NKRI, yang menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Maka gerakan ini harus diberantas meskipun sulit untuk melibatkan rakyat sendiri. Adik-adik sekalian, sejak Indonesia merdeka, kita dihadapkan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi, yaitu yang diwarnai dengan gerakan-gerakan separatis atau pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata. Gerakan-gerakan tersebut harus ditangani secara ekstra karena menimbulkan kekacauan, bahkan pertumpahan darah. Mungkin adik-adik sudah pernah membaca sejarah atau mungkin dalam pelajaran
pendidikan kewarganegaraan, tercatat beberapa kali pemberontakan yang terjadi kurun waktu 1945 hingga era Orde Baru. Berikut gerakan-gerakan separatis yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI pertama kali terjadi tahun 1948 di Kota Madiun, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Musso. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Untuk menumpas pemberontakan PKI ini, pemerintah melaksanakan operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI. Dan pemberontakan ini dapat ditumpas. Yang kedua, mungkin adik-adik pernah mendengar ya, gerakan 30 September atau biasa dikenal dengan G30S PKI. Gerakan 30S PKI ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang waktu itu dipimpin presidennya pertama kali, yaitu Presiden Soekarno, dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini terjadi 30 September hingga tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta ya, dan Yogyakarta, di mana ada 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Ke-6 perwira TNI Angkatan Darat tersebut yang menjadi korban, mungkin adik-adik tahu ya, salah satunya adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal S. Sutoyo Siswodiarjo. Adik-adik sekalian, dari pemberontakan itu terdapat juga perwira menengah yang menjadi korban, yaitu Ajudan Jenderal Ahana Sutian yang waktu itu menjadi target utama penculikan, namun beliau berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya, yaitu Adi Irman Nasution, tewas tertembak, dan ajudannya Letu Piret Andreas Tendean diculik dan dibunuh di lubang buaya. Ke-6 jenderal yang menjadi korban tersebut ya, beserta Letnan 1 Piret Tendean, kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai pahlawan revolusi. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Jadi ke-6 jenderal itu bukan saja sebagai pahlawan revolusi, namun juga sebagai pahlawan nasional. Jadi untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi tersebut, pemerintah telah membangun monumen Pancasila Sakti ya, yang terletak di Lubang Buaya, Kota Jakarta Timur. Yang kemudian sesudah kejadian ini ya, kejadian pemberontakan 30 SPKI ini, kita peringati sebagai hari peringatan gerakan 30 September, yang hari berikutnya adalah 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adik-adik sekalian, yang ketiga
pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang mungkin biasa disingkat yaitu TII. Pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, yang mana pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawi Ligar, Kawedanan Cisasong, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Kelompok ini mengakui bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam atau syariat Islam, dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Gerakan Darul Islam ini didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas khususnya di Jawa hingga Aceh. Namun pemberontakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah melalui gerakan operasi militer, dan setelah itu Kartosuwiryo dapat ditangkap dan diadili dan dihukum mati tahun 1962. Gerakan ini menjadi terpecah namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Organisasi ini sampai saat ini masih ada walaupun secara sembunyi-sembunyi, dan menjadi timbulnya paham atau menjadi bibit-bibit paham radikalisme atau terorisme yang mana akan saya bahas tersendiri dalam materi setelah ini. Adik-adik sekalian, berikut pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Awal kemunculan gerakan PRRI ini diawali dengan ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dengan daerah, di mana daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Dan pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan sebagai Perdana Menterinya waktu itu adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Dan pemberontakan ini bisa dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia melalui operasi militer. Selanjutnya yang kelima, pemberontakan perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Gerakan separatis ini dipicu oleh proklamasi PRRI, jadi ada hubungannya dengan pemberontakan PRRI. Jadi motifnya sama, yaitu kecewa terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kemudian gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur, di mana tanggal 17 Februari 1958 Sombah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat waktu itu dan menentang tentara, sehingga mau tidak mau harus ditumpas karena menyangkut kedaulatan negara. Adik-adik sekalian, selanjutnya
Yang keenam yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Peristiwa kudeta APRA ini atau biasa dikenal kudeta 23 Januari adalah peristiwa pemberontakan yang terjadi di Kota Bandung yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950, di mana pemberontakan tersebut menggabungkan berbagai elemen bangsa Indonesia yang tidak sepaham dengan NKRI, yang mana gerakan ini didukung oleh Hindia Belanda. Angkatan Perang Ratu Adil atau lebih dikenal APRA ini berdiri tanggal 15 Januari 1949 yang didirikan oleh Raymond Pierre Westerling atau biasa kita kenal sebagai pemberontakan Westerling. Westerling ini sebelumnya dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab atas tewasnya ribuan orang di Sulawesi Selatan antara tahun 1946 dan sampai dengan 1947. Angkatan perang ini diberi nama Ratu Adil untuk menarik simpati rakyat Indonesia, di mana Ratu Adil adalah nama yang diramal oleh Jayabaya sebagai seorang yang akan datang dan membebaskan bumi Nusantara dari segala jenis penindasan. Tujuan pemberontakan APRA ini selain untuk mempertahankan bentuk negara RIS Republik Indonesia Serikat waktu itu, tujuan utama lain dari APRA ini adalah mendirikan negara federal di Indonesia. Pihak-pihak tertentu beranggapan bahwa dengan tetap berdirinya negara bagian Pasundan dan bertahannya negara RIS, mereka akan lebih mudah membentuk negara federal sendiri di Indonesia. Namun, pemberontakan ini tidak berhasil dan dapat ditumpas oleh pemerintah. Namun sayang, pimpinan pemberontakan ini, Westerling, tidak dapat atau tidak berhasil ditangkap pada waktu itu. Westerling berhasil melarikan diri dan kembali ke Belanda. Selanjutnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada tanggal 25 April 1950 oleh Dr. R.S. Somakil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI yang waktu itu Somakil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan RMS, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan negara Indonesia Timur dari Republik Indonesia Serikat. Kehadiran RMS ini menjadi ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat, yang kemudian RMS dapat ditumpas tuntas pada November 1950. Selanjutnya, mungkin adik-adik pernah mendengar pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. GAM ini adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang ini secara resmi disebut Nangro Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka ini diakibatkan keinginan untuk lepas dari negara Indonesia dan dimulai sejak tahun 1976 yang dipimpin oleh Hasan Titiro. Konflik ini berlangsung sejak tahun 1976
Dan alhamdulillah mulai tanggal 17 Juli 2005 melalui serangkaian perundingan selama 25 hari akhirnya ditandatangani nota sepakatan damai antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Proses perdamaian ini selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang bergabung dalam Uni Eropa. Kemudian selanjutnya adalah pemberontakan separatis OPM ya, Organisasi Papua Merdeka. OPM ini adalah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintah Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang ini ya, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat ini dipanggil sebelumnya kita kenal sebagai Provinsi Irian Jaya. OPM membuat berbagai masalah ya dan propaganda untuk melawan pemerintah. Pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas, namun masih sampai sekarang ini masih ada, walaupun nggak banyak. Namun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah RI ya, dalam penyelesaian masalah Papua melalui pendekatan-pendekatan maupun beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat beberapa penyebab munculnya gerakan separatis. Gerakan separatis ini kelihatannya terlihat brutal ya, tanpa dasar atau arogan, karena keinginan mereka untuk memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Ada bermacam sebab sekelompok orang ingin memisahkan diri dari ikatan kedaulatan suatu negara, mulai dari tidak puas dengan pelayanan pemerintah dan sebab-sebab lainnya. Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud ini ya, ini ada beberapa sebab, yaitu krisis ekonomi, krisis politik, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, krisis sosial, hukum yang tidak dihormati, maupun intervensi internasional. Upaya pencegahan dan penanggulangan gerakan separatis ini telah dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah negara ini ya, karena apabila tidak dilakukan penanggulangannya maka akan mengganggu keutuhan ya dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik adik-adik peserta didik baru SMA Negeri 2 Pangkalan Bun yang saya banggakan, demikian materi tentang separatisme yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Semoga dapat dimengerti oleh adik sekalian. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai bahaya radikalisme dan pencegahannya. Radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaharuan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata radik yang berarti akar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga merupakan embrio lahirnya terorisme, karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghabisi musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu, dan berbagai tindakan teror tak jarang memakan korban ya.
seakan menjadi cara atau senjata utama bagi pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya mencapai suatu perubahan. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa ciri yang bisa adik-adik kenali dari sikap dan paham radikalisme ini, yaitu yang pertama intoleran, yaitu mereka tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua fanatik, mereka selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat beragama. Dan revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adik-adik peserta didik baru, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini, radikalisme berkembang sejak pasca kemerdekaan dan pasca reformasi dengan ditandai sebuah organisasi Islam ya, yang mana sudah pernah saya jelaskan tadi, yaitu organisasi Darul Islam atau DII atau Tentara Islam Indonesia. Organisasi ini pernah melakukan pemberontakan seperti yang tadi saya jelaskan, yang akhirnya organisasi ini menjadi bibit terjadinya radikalisme di Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, saya ulangi lagi. Jadi paham radikalisme dan terorisme penyebarannya pun sekarang ini telah merambah ke media sosial. Dapat dikatakan bahwa radikalisme telah berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Penyesuaian mereka pun terkadang tidak kita sadari secara langsung, jadi butuh pengamatan lebih cermat. Tanpa kita sadari, bisa jadi kita telah terpapar dari paham berbahaya ini. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar kisah nyata dari Nur Sadirina Khaira Dania atau biasa dipanggil Dania saat SMA. Dania menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Dania terbuai bujuk rayu kelompok radikal atau biasa kita dengar ya ISIS melalui media sosial. Dania waktu itu bersama keluarganya sempat pergi ke Suriah tahun 2016, tahun lalu ya, untuk bergabung dengan ISIS. Sayangnya di sana bayangan manis untuk hidup di sana bersama pemerintahan khilafah dengan nilai-nilai syariah ternyata hanya fata morgana. Di sana Dania dan keluarganya hidup tersiksa dan dengan kebiadaban ISIS ya. Janji-janji manis yang pernah ia bayangkan ternyata tak terbukti. Yang ada tiap hari ia dipaksa melihat kekerasan dan pembunuhan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maksud saya dengan ajaran agama Islam. Beruntung Dania dan keluarganya dapat melarikan diri keluar dari Suriah dan kemudian berhasil dipulangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi untuk itu adik-adik ya sekalian harus benar-benar mewaspadai apapun bentuk propaganda yang dilakukan kelompok ISIS dan radikalisme lainnya yang menggunakan dalil-dalil agama. Adik-adik peserta didik baru yang saya banggakan, untuk menghadapi masalah radikalisme ini diperlukan suatu langkah yang tepat agar dapat menyelamatkan adik-adik ini ya sebagai generasi bangsa dari bahaya radikalisme. Berbagai upaya telah dilakukan ya oleh pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Antara lain dengan pertama memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman
yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi melalui pendidikan kewarganegaraan ini, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air, serta kepedulian antar warga masyarakat. Kedua, mengarahkan para pemuda beragam aktivitas berkualitas, baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, ataupun olahraga. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga adik-adik di sini khususnya tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Yang keempat, memberikan keteladanan. Jadi keteladanan ini dilakukan oleh para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Jadi mereka dapat menjadi role model yang bisa diikuti dan diteladani oleh para adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, peserta didik baru SMA Negeri 2 Pangkalan Bun yang saya banggakan, semangat nasionalisme harus kita terus pelihara sebagai upaya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Adik-adik harus ikut berperan aktif menangkal segala bentuk aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama, dan juga menjaga nasionalisme dari segala bentuk ancaman yang bertentangan Pancasila. Jadi untuk itu, sebagai rasa kepedulian kita akan kebinekaan serta menjaga persatuan dan persatuan bangsa, serta untuk mewujudkan bangsa yang besar dan cinta damai, serta sebagai warga negara yang baik, saya mengajak kepada adik-adik sekalian di sini untuk mencegah paham terorisme, radikalisme, intoleransi, isu sara, dan berita hoaks, guna terciptanya keamanan ketertiban masyarakat yang aman. Demikian materi mengenai radikalisme secara singkat yang dapat saya sampaikan pada adik-adik. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan untuk menuju tatanan kehidupan yang baru atau new normal, hendaknya adik-adik sekalian selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Antara lain, kebiasaan menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, selalu menggunakan masker apabila beraktivitas keluar rumah, dan hindari kerumunan massa atau berkumpul di tempat keramaian. Yang keempat, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter dan menjaga kesehatan serta rajin olahraga. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi adik-adikku yang kami banggakan, peserta didik baru SMA 2 Pangkalan Bun. Pada pagi hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita walaupun melalui video ini untuk menyampaikan materi
tentang human trafficking atau perdagangan manusia ataupun perdagangan orang. Tetapi kita tetap bersyukur karena masa pandemi yang kita alami sekarang ini menghalangi kita untuk bertatap muka secara langsung, tetapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat membagikan sedikit ilmu tentang human trafficking atau perdagangan orang kepada adik-adik dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Baik adik-adik, sebelum kakak menyampaikan materi tentang human trafficking atau perdagangan manusia ataupun perdagangan orang, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama kakak Paulina Widyastuti SE, pangkat Inspektur Polisi 2 yang bertugas di Reskrim Polres Kobar dengan jabatan sebagai Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi di sana kakak bertugas kebanyakan bergelut dengan kegiatan yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak. Jadi salah satu materi yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu materi tentang human trafficking atau perdagangan manusia ataupun perdagangan orang ini yang menjadi objek yang rentan terhadap perdagangan orang atau perdagangan manusia itu sendiri adalah perempuan dan anak-anak, yang termasuk di dalamnya adalah adik-adikku sekalian. Jadi pembekalan ini kiranya dapat menjadi bekal bagi adik-adik untuk memahami apa sih sebenarnya human trafficking, perdagangan orang ataupun perdagangan manusia itu sendiri. Baik adik-adik, kita masuk kepada materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu meliputi satu, negara dengan angka perdagangan manusia tertinggi. Yang kedua, menjelaskan definisi dan pengertian apa itu human trafficking atau perdagangan manusia ataupun perdagangan orang. Yang ketiga, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Yang keempat, bentuk-bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Yang kelima, dampak dari tindak perdagangan orang. Yang keenam, dasar hukum tindak pidana perdagangan orang. Yang ketujuh, penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu negara dengan angka perdagangan manusia tertinggi. Jadi ada beberapa negara yang angka perdagangan manusianya tertinggi. Ini kenapa adik-adik bisa terjadi? Karena negara-negara tersebut adalah negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi minimum standar dan tidak melakukan upaya signifikan untuk menindaklanjuti tentang tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking ini. Ada beberapa negara yang tercatat di sini seperti halnya Republik Afrika Tengah, Komoros, Iran, Mali, Rusia, Suriah, Uzbekistan, Belarusia, Cina, Republik Rakyat Kongo, Korea Utara, Mauritania, Sudan, Turkmenistan, Venezuela. Dan negara-negara ini termasuk kepada negara miskin adik-adik. Jadi dan mungkin pendidikan di sana sangat rendah. Jadi ini yang menyebabkan bahwa negara-negara ini merupakan negara yang menjadi angka perdagangan manusia tertinggi. Dari sumber Department of State USA ini mencatat di sini ada kurang lebih 1,9 juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang tidak memiliki dokumen atau melewati batas izin tinggal. Jadi ada beberapa tenaga kerja kita atau warga Indonesia ya yang tidak memiliki dokumen atau secara ilegal berangkat ke luar negeri untuk tinggal di sana atau bekerja di sana. Nah, dan juga
tercatat di Malaysia lebih dari 1 juta pekerja Indonesia berstatus tidak resmi. Kemudian pemerintah Indonesia sudah menghukum 199 pelaku perdagangan manusia dan memulangkan 5.000 warga negara Indonesia korban perdagangan manusia. Kemudian menyediakan tempat perlindungan dan pelayanan sementara untuk 441 korban perdagangan manusia. Ya adik-adik, apa sih itu human trafficking sebenarnya, atau perdagangan manusia ataupun perdagangan orang? Jadi di sini adalah pengertiannya, perdagangan orang itu sendiri adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Jadi adik-adik, menurut protokol Palermo pada ayat 3 definisi aktivitas transaksi tadi ada berupa perekrutan. Perekrutan itu sendiri yaitu ada sekelompok orang, baik perorangan atau kelompok atau organisasi yang merekrut orang lain untuk dijadikan objek perdagangan orang, ya. Kemudian melakukan pengiriman itu sendiri, mengirim dan memindah tangankan orang-orang tersebut atau menampung orang-orang yang menjadi korban perdagangan itu di suatu tempat. Nah, itu bentuk-bentuk tindakan perdagangan manusia itu sendiri. Jadi dilakukan dengan cara yaitu penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran. Kemudian eksploitasi itu juga meliputi setidak-tidaknya tindak pelacuran, yaitu berupa eksploitasi prostitusi terhadap orang lain, yaitu seperti pekerja seks komersial yang ataupun berupa layanan jasa prostitusi paksa. Kemudian perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau mengambil organ tubuh. Kemudian dilakukan juga adalah perdagangan anak umur kurang dari 18 tahun. Ya, kemudian yang ketiga ya adik-adik, faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang ini apa saja sih sebenarnya? Yaitu faktor penyebabnya itu adalah kurangnya kesadaran, di mana banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia maupun luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. Jadi karena kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri, sehingga mereka terlibat atau menjadi korban perdagangan orang. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang hidup, termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang atau pinjaman. Jadi karena suatu keadaan yaitu kemiskinan yang dialami, sehingga mereka mencari penopang hidup, di mana mereka ingin hidup lebih layak lagi, tetapi dengan cara
memperjualbelikan, baik itu anggota keluarganya sendiri. Jadi kemudian keinginan cepat kaya, keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi, memicu terjadi migrasi dan membuat orang-orang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang. Atau di sini adik-adik kita sebut dengan gaya hidup, di mana ketika orang-orang di kota besar mempunyai gaya hidup yang ingin seperti teman-teman lainnya, sehingga dia dengan sadar ingin menjadi atau terlibat dalam kegiatan perdagangan orang itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu faktor budaya, yaitu memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang, meliputi peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang. Jadi ini ada kebudayaan ya adik-adik, suatu budaya di mana posisi perempuan itu dan anak-anak itu menjadi rentan, sehingga mereka menjadi objek yang sangat rentan terhadap tindak perdagangan orang. Nah, di sini juga kita dapat lihat apa itu bentuk-bentuk tindak perdagangan orang. Bentuknya adik-adik yaitu seperti halnya kerja paksa seks atau biasa kita sebut pekerja seks komersial. Kemudian bisa menjadi pembantu rumah tangga. Kemudian bentuk lain dari pekerjaan migran menjadi penari atau penghibur dan pertukaran budaya, menjadi pengantin pesanan, dan beberapa bentuk buruh atau pekerja anak. Itu merupakan bentuk-bentuk tindak perdagangan orang. Dari tindakan tersebut, apa sih dampak dari tindak pidana perdagangan orang ini? Dampaknya bagi korban yaitu bisa menjadi perasaan kehilangan kendali dan kurangnya rasa aman, rasa tidak percaya diri, respon emosional yang keras, dan juga memperlihatkan perilaku seksual. Jadi dampak-dampak ini sangat membuat korban ya bisa merasa depresi ya. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan ini perlu kita lakukan terhadap para korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi di sini pencegahannya yaitu merupakan kita dalam bentuk sosialisasi seperti ini merupakan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang, sehingga sejak dini adik-adikku tahu apa itu bentuk-bentuknya, bagaimana itu perdagangan orang, seperti pengertian yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian supaya bisa mencegah terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar yang terdekat dengan kita, dan adik-adikku diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar tentang apa itu tindak pidana perdagangan orang. Dan juga adik-adikku juga bisa membentengi diri sehingga tidak terjerumus dalam hal tindak pidana perdagangan orang ini. Jadi yang kedua yaitu penindakannya. Bagaimana penindakannya? Kita di Indonesia sudah menetapkan undang-undang, yaitu undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, undang-undang ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ya, prosesnya tadi yaitu proses perdagangan orang termasuk pada perekrutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan serta penerimaan. Kemudian caranya tadi digunakan yaitu dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penipuan hingga penjeratan hutang. Kemudian tujuannya untuk perdagangan orang yaitu untuk eksploitasi mulai dari fisik hingga seksual. Jadi ancaman hukumannya pemerintah sudah menetapkan
ancaman hukuman yang tinggi kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini, yaitu dengan pidana penjara paling sebentar 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sebesar 120 juta hingga 600 juta. Jadi korbannya itu siapa saja bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini, yaitu laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, hingga anak-anak. Jadi hak-hak korban ini berhak mendapat restitusi, yaitu ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku. Selain itu, korban berhak mendapat rehabilitasi. Dan di Indonesia sudah dilakukan atau dibentuk gugus tugas dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Pemerintah membentuk gugus tugas yang bersama-sama bekerja mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Jadi adik-adik, seperti halnya tadi yang disampaikan, tindak pidana perdagangan orang ini korbannya siapa saja, bisa laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Yang menjadi korban ini objek yang rentan adalah perempuan dan anak-anak. Kenapa perempuan dan anak-anak? Karena perempuan dan anak-anak ini sangat mudah untuk dibujuk, dirayu, untuk mengikuti keinginan dari orang yang bertujuan untuk menjual atau mencari keuntungan dari korban. Jadi adik-adikku, di sini sebelum kakak menyampaikan video tentang tindak pidana perdagangan orang, kakak juga ingin berpesan kepada adik-adikku sekalian, karena kakak juga menangani tentang perempuan dan anak di Polres Kobar selama bulan Juni, sudah menangani kasus kekerasan pada anak di bawah umur, yaitu menyetubuhi anak di bawah umur sebanyak 5 kasus. Jadi pesan kakak kepada adik-adikku, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Jadi adik-adik, tolong pahami bagaimana ketika berkomunikasi melalui medsos, ya. Jadi melalui medsos dengan baik lawan jenis maupun orang dewasa lainnya yang kita kenal maupun tidak kita kenal, yang ingin berusaha melakukan sesuatu yang tidak wajar kepada adik-adik, tolong adik-adik batasi dan bentengi diri adik-adik. Jangan takut apabila ada orang dewasa yang ingin berbuat tidak senonoh kepada adik-adikku harus menolak dan berani memberontak atau berani menolak keinginan-keinginan yang tidak baik dari orang-orang tersebut. Jadi adik-adik, karena tindak pidana ini, tindak pidana kekerasan terhadap anak-anak, baik itu pencabulan atau menyetubuhi, itu adalah awal mula dari tindak pidana perdagangan orang. Contohnya terhadap kasus yang kita tangani, yaitu ada anak-anak yang berusia 13 tahun dan masih duduk di sekolah dasar, di mana di sana dia disetubuhi oleh tetangga di depan rumahnya. Jadi tetangga di depan rumahnya sering mengiming-imingi dengan meminjamkan handphone. Jadi adik-adikku, apabila ada iming-iming atau bujuk rayu dari orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya atau semestinya diberikan oleh adik-adik, tolong adik-adik hindari. Jadi di sana terjadilah menyetubuhi anak di bawah umur, sehingga korban-korban ini
korban-korban rentan terhadap juga nantinya perdagangan orang karena merasa minder, karena merasa sudah tidak tidak mempunyai tujuan hidup atau apa. Jadi di sini diharapkan kepada adik-adik untuk bisa menjadi perpanjangan tangan kepada orang sekitar yang tidak mengetahui atau belum memahami tentang apa itu perdagangan orang ataupun terhadap kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jadi adik-adikku, untuk lebih jelasnya adik-adik silakan melihat video tayangan berikut ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, kekayaan alam, dan penduduk. Tapi, tahukah kamu? Indonesia menjadi negara transit bagi para trafficking dan menempati urutan ketiga di dunia. Lalu, apa itu human trafficking? Human artinya manusia, sedangkan trafficking adalah perdagangan. Jadi, perdagangan manusia adalah adanya transaksi jual beli manusia yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga, maupun sebuah perusahaan untuk mendapatkan uang. 3 prosedur tindak kriminal trafficking, yaitu proses, cara, dan tujuan. Proses terjadinya perdagangan manusia, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, penampungan, dan pengiriman. Cara yang digunakan: tipu muslihat, bujuk rayu, menyalahgunakan kekuasaan, penggunaan posisi rentan, jebakan, penculikan, pemalsuan, dan kekerasan. Tujuan tindakan perdagangan manusia: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, mentransferasi jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga seseorang. Dalam kasus human trafficking, hak-hak fundamental dilucuti dari seorang manusia. Kegiatan ini dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban di mana tindakan tersebut dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan secara materi maupun non-materi. Tujuan eksploitasi: eksploitasi tenaga kerja, contohnya perbudakan dan buruh migran. Eksploitasi organ tubuh, contohnya memindahkan atau mentransferasi organ tubuh dan jaringan tubuh. Eksploitasi seksual, contohnya prostitusi, pelacuran, dan pornografi. Biasanya dieksploitasi dalam bentuk apa saja? Anak buah kapal, asisten rumah tangga, pengamen, dan pengemis. Modus operandi: pertama, penculikan bayi, anak, dan gadis remaja. Kedua, bujuk rayu untuk menjadi asisten rumah tangga, tenaga kerja Indonesia, dan pekerja seks komersial. Ketiga, jeratan hutang, jasa, dan balas budi. Keempat, duta budaya dan seni tari. Kelima, adopsi bayi dan anak. Keenam, pengantin pesanan, kawin paksa, dan kawin kontrak. Ketujuh, menggunakan orang dekat, sahabat, atau teman sebaya dalam merekrut korbannya. Kedelapan, perekrutan dengan menggunakan online media seperti Facebook, Twitter, dan chatting online. Modus-modus perdagangan anak.
Berikut adalah cara yang dilakukan trafficker secara spesifik. Pertama, pendekatan. Pada awalnya, anak didekati oleh trafficker hingga mereka menjadi merasa nyaman oleh trafficker. Kedua, mencukupi kebutuhan. Pelaku trafficking memberikan segala macam kebutuhan korban seperti pakaian, telepon seluler, uang, makanan, dan lain-lain. Ketiga, memberi minuman. Ketika trafficker memberikan suguhan berupa minuman kepada korban, tanpa disadari oleh korban bahwa minuman tersebut telah dicampuri obat tidur oleh pelaku. Dan yang terakhir, dijadikan pacar. Pada saat ini, banyak sekali terjadi di mana pelaku trafficking menjadikan korban sebagai pacar. Di mana saja dapat terjadi perdagangan manusia, rumah, taman, mal, sekolah, jembatan, dan tempat umum. Fakta di lapangan. Pertama, anak dijadikan perdagangan. Contohnya, pelacur, asisten rumah tangga, pengamen, pengemis, dan lain-lain. Kedua, pelaku merupakan orang terdekat anak. Contohnya, teman, keluarga, dan orang tua. Ketiga, memberikan iming-iming sebagai umpan. Contohnya, uang, gaji besar, pekerjaan, dan beasiswa ke luar negeri. Korban trafficking lebih banyak mengacu pada anak-anak dan perempuan. Hal tersebut dikarenakan anak-anak dan perempuan adalah makhluk yang rentan terhadap tindak kriminal human trafficking. Dampak pada korban. Pertama, terjangkit penyakit. Kedua, pertumbuhan terhambat. Ketiga, mengalami gangguan mental, trauma, dan hilang ingatan. Keempat, ditolak oleh keluarga. Kelima, dikucilkan. Keenam, kerugian berupa material dan non-material. Dampak pada keluarga. Pertama, mengalami ancaman dari pelaku. Kedua, kehilangan anggota keluarga. Ketiga, menanggung malu dan trauma. Keempat, dikucilkan. Kelima, dipandang rendah. Dan keenam, kerugian secara material dan non-material. Cara-cara penanganan korban. Pertama, identifikasi persoalan dan melakukan terapi, baik berupa fisik, psikis, dan sosial. Kedua, pendampingan dan penguatan melalui shelter atau rumah lindung. Ketiga, memberikan bantuan baik berupa bantuan pendidikan secara formal dan non-formal. Kemudian bantuan berupa hukum dan ekonomi. Keempat, reintegrasi. Reintegrasi adalah mempersiapkan rumah kembali bagi korban, lalu mencari tahu apakah rumah merupakan sumber masalah bagi korban. Apabila rumah merupakan sumber masalah, maka pihak shelter perlu memberi pengasuh sementara bagi korban seperti orang tua asuh. Kelima, evaluasi, yaitu evaluasi selama penanganan korban. Lalu terakhir, monitoring. Monitoring adalah mengadakan tatap muka dengan korban sebanyak 2 minggu, 1 bulan, lalu 3 bulan sekali untuk memastikan korban tidak dieksploitasi kembali. Komunikasi melalui via telepon selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah kita mengetahui informasi-informasi di atas, sekarang waktunya kita untuk nonton bareng. Namaku Flo. Saat ini aku bersekolah di salah satu SMA negeri di Surabaya. Dan aku bersyukur kepada Tuhan karena
aku masih diberi kesempatan buat sekolah lagi seperti anak-anak lain. Dari kecil aku tinggal bareng sampai oma. Satu hari, mama mutusno buat tinggal bareng di kontrakan. Waktu mama datang, dia kenal aku kedua orang saudaraku. Namanya Cik Christine sampai Ko Benny. Ko Benny itu kakak yang paling baik sama aku. Kalau aku lagi main sama Koko di kamar, dia selalu meluk terus nyiumin badanku. Aku nggak ada mikir jelek waktu itu, soalnya aku pikir itu wujud ungkapan sayang Koko ke aku. Tapi suatu hari Koko masuk ke kamarku. Waktu itu aku lagi tidur dan nggak ada orang di rumah. Koko bangunin aku terus ngasih aku coklat. Waktu lagi bercanda, dia malah pegang-pegang pahaku. Aku nolak, tapi dia terus berusaha buat nyentuh bagian sensitifku. Aku berontak dan lari keluar kamar, tapi dia tetap kejar aku. Aku nggak tahu harus sembunyi di mana lagi. Tiba-tiba Koko datang dari belakang, terus nyeret aku masuk ke kamar. Aku merasa takut banget. Badanku dilempar ke kasur, dan kejadian yang benar-benar nggak tak harapno itu terjadi. Buka halaman 30. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 15. Saya kasih waktu 15 menit. Kumpulkan di depan. Di sekolah aku didudukkan oleh guruku di bangku paling pojok dan paling belakang. Tapi guru SD ku juga ngelakuin hal yang sama tiap dia ngajar dan masuk kelas. Pengen nangis rasanya waktu itu, tapi aku gak mungkin bisa nangis. Aku takut sama guru itu, aku ya takut kalau sampai gak naik kelas. Sakit, malu banget. Kenapa kok bisa hidupku jadi kayak gini? Ada salah satu teman yang aku percayai. Terus dia itu ngasih aku obat penenang. Kata dia, kalau aku minum obat itu, pikiranku tuh bisa rileks dan aku gak perlu kalut lagi. Mama bilang mama udah gak bisa ngerawat aku. Jadi aku dibawa ke panti asuhan supaya aku ada yang ngawasin dan aku bisa belajar di sana. Suasana di panti bikin aku gak betah tinggal di sana. Mereka tuh kasar, selalu nyuruh anak-anak panti seenaknya aja. Cuman gara-gara kita udah dapat upah makan dan nginep selama di panti, para staf dan anak pemilik panti itu selalu nganggap kita sebagai manusia hina. Aku udah muak dengan perlakuan orang panti yang kasar dan seenaknya aja. Jadi aku memutuskan buat bergaul dengan orang-orang luar panti tanpa sepengetahuan orang-orang panti. Dari salah satu temanku, ada satu orang cowok yang aku suka. Namanya itu Rio. Dia itu baik, terus dia perhatian sama aku. Nah dari itu aku merasa jadi orang yang dihargai lagi. Udahlah, Flo. Kamu itu benar-benar lagi stres berat, sayang. Aku cuma gak mau kalau cewek yang sangat aku sayang ini jadi banyak pikiran cuma karena masalah seperti ini. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Barang yang bisa bikin kamu tenang. Aku jamin, setelah kamu pakai barang ini, kamu bakalan rileks dan gak tegang seperti kayak ini. Enggak ah, aku enggak mau pakai barang aneh-aneh. Tenang sayang, barang ini aman kok.
Aku jadi benar-benar kecanduan waktu itu gara-gara presentasi yang itu. Sampai waktu Rio tahu kalau aku udah edik, dia manfaatnya kondisi. Yo, please yo, aku bener-bener butuh obatnya sekarang yo, please. Sorry Flo, tapi sekarang aku nggak bisa ngasih barang gitu aja ke kamu. Maksud kamu apa yo? Kalau kamu butuh barang itu, ya kamu usaha dulu lah. Aku punya job buat kamu. Gak sulit kok. Cuma nemenin pelangganku di hotel aja. Sebagai imbalannya, aku bakal ngasih barang itu ke kamu. Jahat kamu yo. Kamu tega sama pacar sendiri. Terserah apa katamu. Pilihan ada di tangan. Ya terpaksa aku nuruti Rio, soalnya aku butuh banget obat itu. Dan aku tuh gak nyangka ternyata dia itu manfaat aku ujung-ujungnya. Ya lulus SMP, aku balik pulang ke rumah. Walaupun aku belum sembuh total dan bisa berobat, aku berniat buat bersihin diri. Seminggu tinggal di rumah mama janji mau nyekolahin aku lagi. Tapi beberapa hari kemudian, Koko pulang ke rumah. Dan itu bikin aku ngerasa ketakutan. Aku tahu Koko bakal ngulang kebiasaannya dulu. Dan benar, dia berani masuk kamarku, terus berusaha buat macam-macam lagi ke aku. Tapi untungnya, aku iseng lawan diri. Pas mama pulang, aku langsung lapor ke mama tentang semua perbuatan Koko ke aku. Ya, aku berharap mama bisa marahi Koko. Dan Koko gak bakal ngulangi perbuatan itu lagi. Pergi sana. Tapi aku belum. Tapi ternyata mama malah mihak ke Koko. Aku dimarahi habis-habisan dan diusir dari rumah. Ya aku sedih, aku gak punya tujuan mau kemana. Di tempat kerja, aku punya teman yang baik dan deket sama aku. Dan itu bikin aku nyaman buat cerita ke dia tentang masa laluku. Aku gak tahu kalau ternyata temanku tuh cerita ke istri tentang masa laluku. Dan kebetulan istri itu kerja di lembaga perlindungan anak. Nah, setelah itu aku dikenalin sama Om Yo. Nah, Om Yo ini yang bawa aku buat masuk ke shelter. Nah, semenjak aku di shelter, aku jadi bisa sekolah dan nata hidupku kembali. Semenjak masuk ke shelter, aku berkomitmen buat jadi orang yang lebih baik. Dan aku ingin nunjukin ke semua orang bahwa aku tuh bisa bangkit dan jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Baik adik-adik, demikian video tayangan tadi. Semoga dari materi yang disampaikan, adik-adik dapat memahami tentang apa itu perdagangan manusia atau human trafficking. Dan dalam
menghadapi tatanan hidup yang baru atau new normal, kakak berpesan kepada adik-adik selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan secara rutin, kemudian menggunakan masker ketika bepergian, dan juga menjaga jarak atau physical distancing, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.